Memang untuk investasi hijauan kadang kita selaku peternak itu mikir, Pak, gede banget biayanya, besar. Betul, memang terserap di di hijauan itu. Kalau saya hitung itu antara 40% modal ya, dari total modal masuk di hijauan, Pak. Ya. Nah, tapi nanti kita aman pada saat kita sudah berjalan, proses jalan yang sering dikatakan bahwa pakan 70% itu kita abaikan. Kita menang. Pakan hitung-hitungan para ahli, teman-teman, itu kan 70% kebutuhan kos pakan, biaya itu. Nah, kalau kita sudah tanam hijauan itu kita abaikan. Jadi di awal ya, Pak. Indigopera ini, Indigopera, Gamal, itu kalau kita sewa lahan, Pak, nilai panen per kilo itu antara 200 atau 300, 200 sampai 300 rupiah per kilo nilainya. Per kilo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat bertemu kembali. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini saya berada di Kali Baru, dan ini kita lagi berada di lahan hijauannya Abah Sutris, Mr. Wedus Farm, karena kita mau melihat kondisi hijauan di saat cuaca kering dan panas. Kalau misalnya mati, Pak, misal kok ternyata kok kemarau tambah panjang, Indigopera yang sudah tumbuh bertahun-tahun ini mati, gimana, Pak, solusi? Ya kalau umpamanya mati ya dibongkar. Ya kita ini, Pak, kita sulami lagi. Sulami ya, Pak ya. Kita sulami. Ini tanaman saya tanam awal 2018, akhir 2018, awal 2018 saya beternak tanpa ngarit, hancur. Akhir tahun saya nanam ini, sejak itulah ini tumbuh begitu saja. Maksudnya tuh yang mati itu sih boleh dibilang kalau dia sudah usia 1 bulan, Pak ya, itu posisi aman. Yang rawan itu kan posisi pada saat baru tanam, sampai penyesuaian akar itu sekitar 2 minggu 3 minggu, itu masa kritisnya Indigopera. Biasa kan kita manggil orang untuk nanam itu, ada yang sabar buka polybagnya, ada yang nggak sabar asal batuk yang penting tertanam. Itu. Nah, saran saya kalau memang kita itu mau tanam baru lagi, Pak, karena sudah saya terapkan di tanaman-tanaman baru, begitu tanaman ini katakan kita mengambil dari kota A, kita bawa ke kota B, jangan langsung ditanam. Setidaknya 2 minggu adaptasi cuaca di lahan yang baru. Itu satu. Sebentar, dah. Ini kan belinya biasanya polybagan, Pak ya. Nah, kalau kita beli polybagan, taruh dulu 2 minggu. Taruh dulu 2 minggu untuk adaptasi, Pak. Baru nanti setelah itu, dan itu sambil kita semprot B1. Vitamin tanaman B1, bukan B1 untuk manusia. Yang untuk tanaman. Tapi khusus untuk tanaman itu ada yang cair, botolan. Itu kita semprotkan aja, karena itu untuk nahan stres. Untuk nahan stres. Nah, kemudian nanti pada saat tanaman, begitu masuk ke lubang tanam, semprot semuanya pakai B1, Pak. Semprot daunnya? Daun. Nggak usah bawahnya, tanahnya nggak usah. Daunnya kita semprot semua. Biar dia bertahan tidak stres setidaknya. Setelah penyemprotan berapa kali? Ya semakin, intinya semakin sering semakin bagus. Misalnya 2 minggu, Pak ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu makin bagus. Pada saat matahari sudah muncul jam-jam 9, itu kita semprot B1. Karena B1 ini pengalaman dari teman saya ngekspor cangkokan buah tin
Ya. Itu ke Thailand. Itu Dikasih dibungkus itu. kerdus rapet. Iya. Terus semprot. Saya nanya, beli gimana bisa hidup? Karena dia beli bibit ke saya cangkokan. Tak semprot B1, bah. Itu sampai di Thailand itu, padahal di kontainer dia ribuan, nggak ada yang mati. Berarti kalau beli vitamin B1 untuk tanaman gitu Ya, B1 untuk cair tanaman, ya? B1 Cair ya? untuk tanaman itu bentuknya dia cair, botolan. Itu untuk nahan stres tanaman. Biasanya kan kita peternak ini kadang nggak paham soal Tanaman. pertanian atau tanaman. Nah, setidaknya dengan kita sampaikan ini kita himbau pakailah B1 aja. Semprotkan karena itu untuk nahan stres. Ya. Pindah lokasi itu pasti tanaman stres. Digoyang di kendaraan pasti stres. Begitu turun dari mobil, semprot, kasih paranet atau setidaknya taruh di tempat teduh. Setelah itu kira-kira 3-4 hari baru pindahkan ke lahan siap tanam. Kita diamkan seperti yang saya bilang tadi sekitar 2 minggu. Oh, didiamkan itu enggak ditanam ya? Enggak ditanam, Ya, taruh di pinggir, di taruh, pojok ya. gitu. Biar dia adaptasi dulu dengan cuaca. Jadi enggak harus yang pakai paranet kalau itu ya, Pak? Oh, sudah enggak kita lepas, Pak. Karena kan sudah kita diamkan dulu. Sekitar beberapa hari turun dari mobil itu kan banyak goncangan akar. Nah, akar-akar yang halus kemungkinan ada yang putus. Nah, untuk memulihkan itu ukurannya apa? Ukurannya yang layu-layu itu tegak kembali. Nah, berarti siap dia bawa ke lahan. Begitu datang turun dari mobil, biasanya umumnya paling enggak 20% itu layu. Iya. Ditanamnya tadi setelah 2 minggu, Pak ya? Setelah 2 minggu seyogianya, taruh dibawa ke lahan, biarkan diucara lepas, tapi tetap disiram, dibantu siram penyiraman. Setelah 2 minggu baru kita tanam. Yeah. Insya Allah Jadi, hidup. Insya Allah hidup. Tidak perlu pupuk lagi. Kalau pupuk itu kan pada saat ada pupuk olah dasar, Pak. Pengolahan dasar, lahan, ya? Olah lahan itu wajib itu, Pak. Jadi tak pas tanam. Mulai bersihkan gulma. Terus pH, mungkin kita butuh lebih detail. Oh, pH sekian, kasihlah dolomit. Setelah dolomit, pupuk kandang masuk. Setelah pupuk kandang masuk, biarkan kira-kira 2 minggu, 3 minggu, baru dibrujul. Setelah dibrujul, siap tanam. Insya Allah tanaman akan bagus. Pak, lihat ke sana, Pak, kondisi yang di sana, Mari Pak. kita lihat sana. Nah, ini lihat kondisi tanaman yang di ujung. Jadi ini panennya ya panen persatuan, Pak. Jadi dipilah itu tadi. Oh ya. Mulai ada kuning itu yang kita ambil. Nah, ini kan bawahnya mulai kuning-kuning itu nanti yang kita panen pertama. Alhamdulillah. Tertutup semua. Ini ada sudah menguning juga ya, Pak? Iya, betul. Minus dia. Makanya saya anak buah potong naik. Nah, potongnya jangan mepet. Sisakan kira-kira 4 cm 5 cm. Ini tanah sampai retak kayak gini. Nah, ini bukti bahwa memang nggak ada pengairan. Ini rumput di bawah gimana? Rumputnya ini. Nggak ada air, Pak. Terbakar nih bahkan air ya. Iya. Nah, sawah masalahnya di bawah, jadi air nggak bisa naik. Nah, ini kondisi sawahnya di bawah. Air ya di bawah ini. Ini sengon itu tuh, Pak. Ini sengon dulu untuk peneduh maksudnya itu. Wah, ini kalau menguning biasanya dari bawah atau gimana, Pak? Apa? Kalau yang kuning ini dari bawah apa dari Dari atas? bawah. Oh, Dari bawah. Karena kekurangan air, Pak. iya. Nah, ini tanda-tanda harus segera dipanen.
Nah, kalau sudah kayak begini yang kita panen yang sudah mulai kuning. Itu pada saat dia bunga itu baru kuning. Biasanya Pak ya, normalnya gitu Pak ya. Dia kena air, dia mau menguning itu kalau sudah muncul bunga. Nah ini belum muncul bunga, belum kuningnya karena kurang air ya Pak. Karena minus ya, kurang air. Memang untuk investasi hijauan kadang kita selaku peternak itu mikir Pak, gede banget biayanya, besar, betul memang terserap di apa ini di hijauan itu kalau saya hitung itu antara 40 modal, 40% modal ya dari total modal masuk di hijauan Pak. Ya. Nah, itu, tapi nanti kita aman pada saat kita sudah berjalan, proses jalan yang sering dikatakan bahwa pakan 70% itu kita abaikan. Ya. Kita menang. Pakan hitung-hitungan para ahli, teman-teman itu kan 70% kebutuhan kos pakan. Ya. Biaya itu. Nah, kalau kita sudah tanam hijauan itu kita abaikan. Ya. Jadi di awal ya, Pak. Ya. Indigo Pera ini Indigo Pera, Gamal itu kalau kita sewa lahan Pak, nilai panen per kilo itu antara 200 atau 200 sampai 300 rupiah per kilo nilainya. Per kilo ya. Dari biaya sewa, tanam bibit, tetek bengek, kita bagi rata kalau per tahun 350 hari, ketemunya dengan volume panen itu per kilo nilainya cuma antara 200 sampai 300 rupiah. Jadi tadi kan kisaran 40% modal itu untuk hijauan Pak ya. Iya. Nah itu termasuk sewa lahannya juga. Termasuk ya. Oh ya. Jadi kita sisihkan ke sana hanya untuk lahan Pak. Nah itulah orang mau maju mundur besar. Akhirnya apa yang di-share kandang baru, belum ada. Pak Bambang pun juga gitu, nggak mau nge-share lahanin di Pak Bambang. Ya siap. Jadi ayo, monggo, bukan kandangnya dulu yang di-share, hijauannya dulu di-share, habis itu baru kandang. Kandang itu persoalan gampang, ada duit panggil tukang selesai. Kalau hijauan ini haduh perlu Pak. Waktu. Ini sayang lagi sewa lagi lahan di Pasuruan Kota itu 1 hektar. Itu sudah 2 bulan ini belum kelar. Baru tahap olah lahan. Kalau ini Pak, ini kan yang punya hijauan rumput teman-teman. Nah ini kan kondisi kayak gini Pak ya. Ya. Tidak optimal. Ini apa yang harus perlu ada penyiraman Pak? Loh kalau umpamanya sekarang gini, orang mikir nyiram, biaya nyiram dengan borong rumput. Kembali ke kos ya Pak. Iya kembali ke kos. Nyiram biayanya piro? Lo iki nyiram narik air kemana? Selagi yang mending tuku sentrat. tinggal hitung-hitungan kos saja Pak ya. Iya hitung-hitungan kos. Nyiramnya lebih murah ya. Iya betul. Kalau beli hijauannya lebih murah ya beli. Makanya pada saat kita sewa lahan itu salah satu yang aspek yang kita pikirkan bagaimana air. Ya. Jenis tanaman apa yang kita tanam? Ini kan hubungannya dengan air. Nah itu yang kita pertimbangkan. Tidak hanya asal sewa. Banyak teman, Pak Tri saya sudah sewa, saya sudah tanam, tapi kok hancur. Lu gimana ceritanya? Karena masuk Pak 700 meter Pak, jalan kaki. Itu baru nyampe di lahan. Anak buah mikul 750 meter sampai ke pinggir jalan untuk bisa naik ke roda 2 supet itu, rumput itu. Itu biaya sudah berapa? Sekarang dibongkar lagi Pak, tanami padi. Bener itu saya bilang. Lo sampean itu malah ngukum badan itu hancur. Ongkos ngarit berapa? Ya itu tadi kan apa banyak yang perlu dipertimbangkan kan. Banyak. Nanti jadi materi Pak. Nanti materi berikutnya ini kita bahas setiap membuat rencana apakah itu di sektor pakan, di sektor perawatan, di sektor kandang, masalah ABK nanti kita bahas berikutnya. Nanti kita bahas ya. Ini sekarang
real kita memperlihatkan teman-teman ini loh hijauan di saat kondisi panas kemarau panjang. Kita masih merasa aman karena punya hijauan yang cukup. Nah, monggo teman-teman peternak yang punya hijauan undang saya nanti Pak Liput ini biar gak dikritik kok kadang-kadang terus. Nah itu yang wajib dipamerkan ya, harusnya pakan dulu hijauannya dulu. Wah ini ada ketil apa ini Mas? Itu punyanya tetangga, dia nanam singkong. Nanam singkong. Nanam singkong itu sampean lihat itu lagi nyiram Pak. Coba kasihan kayak begitu. Singkong hasilnya berapa, tenaga untuk nyiram berapa, airnya ngambil tidak dekat. Waduh, pakai tangki itu nyiram Pak? Nyiram itu Pak. Bukan mupuk ya? Iya bukan, kocor Pak. Waduh. Kasihan. Masih subur kayak gini. Total kemarau. Pohon pisang pun sudah nggak hidup loh Pak. Indigo pera masih seger. Ini ampun pohon pisangnya ini. Iya. Kering semua. Ini apa Bah? Ini Bah? Amit ini. Ini kayak ketapang Pak. Oh. Bisa untuk pakan ini? Bisa Pak. Bisa, tapi ini hanya unsur serat saja. Oh. Serat aja Pak. Beracun. Yeah. Beracun itu apa itu? Aduh, kemon yang pendek, pinggang itu loh. Kayak pelamboyan, nah itu beracun itu. Ini jagung semuanya gagal panen. Enggak buah dibabat. Oh, ini sampai ke sana. Belum ini ya, Pak ya. Cepat panen di air enggak ada sama sekali, Pak. Nah, ini dampak dari kemarau panjang ini. Ini dulunya ini kasihan, ini saya ngobrol dengan pemiliknya. Masya Allah, Pak. Kebunnya dijual pun nggak laku karena kecil-kecil. Tinggi pun hanya sekitar 80 cm. Bunga keluar, hujan nggak muncul. Jantan pun nggak jadi. Dijual kebun pun nggak laku. Ini sampai hamparan sampai ke sana itu, Pak. Nah, lahan ini masih mending, jarang berbatu, Pak. Daripada lahan indigo saya. Oh, itu tanah batu tok. Ini dia tanam jagung enggak sempat menghasilkan, Mbak ya? Sama sekali enggak. Jual kebun pun enggak, Pak. Enggak bisa. Kasihan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ini cerita teman-teman petani peternak karena kemarau berkepanjangan ini, Pak. Kasihan. Sekian dulu teman-teman, tetap ikuti channel ini terus karena kita episode selanjutnya akan menayangkan informasi-informasi yang jauh lebih dahsyat dari apa, dan ini akan menjadikan informasi buat teman-teman. Ini bisa dikatakan bimbingan teknis, pelatihan secara gratis. Ikuti terus channel BP Nurseno, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Jangan lupa episode berikutnya tetap bersama BP Nurseno channel. Sekian dulu, to be continued. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.